Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pembina LPNU Jawa Barat, yang terhormat, yang terhormat para pengurus PWNU, Pak Kang Yayan, alhamdulillah lengkap. Sadayana yang terhormat juga, ini sudah jadi sahabat tadi, pertama ketemu hari ini, alhamdulillah dipertemukan dengan yang sefrekuensi. Juga yang terhormat Bapak Ibu pengusaha yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu mungkin karena habis makan siang ya, biasanya ngantuk. Sebelumnya mungkin saya tidak akan panjang lebar dulu, ada beberapa video kegiatan kami di perusahaan, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Perkenalkan dulu, tadi sudah, nama saya Agus Koswara. Kalau di kota Sukabumi sama di kabupaten saya disebutnya Kak Agus Aher. Kalau di pemain minyak goreng di Jakarta dipanggilnya Ko Aher. Kalau di NU dipanggilnya kadang-kadang Kiai, kadang-kadang Ustadz, kadang-kadang Kak Haji. Tapi alhamdulillah semakin banyak nama, semakin kita bisa memposisikan dan mencari peluang dengan sebutan-sebutan tersebut. Kalau saya biasanya suka berdiri, boleh? Boleh ya? Biar tidak ngantuk. Ada yang mau ditanyakan tidak setelah tadi melihat video dan perkenalan? Ada? Belum ya? Belum. Baik, bisnis yang kami geluti itu adalah bapokting. Ada yang tahu bapokting? Cuk. Bapokting itu contohnya ini. Apa coba bapokting? Contohnya. Ngacung dulu, biar gak ngantuk.
Ada yang tahu bapokting? Bapokting itu ya boleh Pak, saya di Google Pak, nggak apa-apa. Yang berdiri Pak, biar nggak ngantuk, soalnya udah jam 12 biasanya ngantuk. Barang pokok dan barang penting. Contohnya Pak, minyak goreng. Nah, selamat langsung dapat minyak goreng Pak. Apalagi bisnis apa lagi bapokting? Berdiri Bu. Nama Neng Fitri dari Kabupaten Bandung. Beras, telur, gula. Ada yang suka ududer di sini, pinjem koreknya? Ya. Tadi Ibu apa Bu? Beras. Langsung dapat beras aren. Satu orang lagi, apa lagi? Saya itu paling kalah sama perempuan, apalagi sama almarhum ibu saya. Gula. Ada gula. Gula ya. Nggak ngantuk ya, kalau lihat hadiah itu nggak ngantuk. Kalau lihat hadiah sama lunas hutang itu nggak ngantuk Pak. Baik, kami bergerak di bisnis bapokting. Bapokting itu bahan pokok penting yang mungkin anak muda zaman sekarang sudah tidak melirik lagi, karena bisnisnya nggak keren, nggak kelihatan. Apalagi kalau udah terjun, untungnya kecil. Tapi kami memahami bapokting ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ibu-ibu waktu 2020 nyari minyak susah. Bapokting ini bisa jadi landasan atau dasar pembangunan nasional Bapak-bapak saudara. Boleh jadi gedung-gedung itu tinggi, persenjataan kita komplit, untuk perang udah siap, tapi minyak goreng gak ada aja pusing kemarin, beras gak ada aja pusing, gula sampai hari ini regulasinya masih pak bedol-bedol, bahasa Jerman disebut gula rafinasi, disebut gula lokal sampai hari ini. Nah itulah yang menjadikan kami PT Ahen Anugerah Indonesia ini fokus untuk bisnis bapokting, yaitu bahan pokok penting. Padahal kalau kita runut di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 sampai ayat 30, pasal 31 itu sangat menjelaskan sekali. Intinya bahwa barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Baik Bapak Ibu, di sini ada beras, minyak goreng, gula pasir. Yang kita produksi itu adalah beras, minyak goreng, gula pasir, dan impor bawang putih. Kalau yang telur ayam, daging sapi, tepung terigu, ikan, nanti ada Pak Haji Lukman, karena bapokting pun termasuk lauk pauk. Kemudian juga ini sebelum saya masuk ke materi pengusahanya, saya perkenalkan dulu tentang bapokting. Nah, kami fokus dengan kekurangan dan segala keterbatasan kami untuk bisnis di bapokting. Mohon maaf, sekarang ada yang buka toko, buka warung. Warung 1, 2, 3.
Berarti kalau dilihat dari rantai ekonomi, ini kebanyakannya pemangsa terakhir semua. Ini nampaknya kita semua sama-sama pemangsa terakhir semua. Karena apa? Kita ini jadi pasar. Mungkin yang berdiri di tengah adalah bapak yang di depan ini sama yang bapak di belakang. Itulah sekilas tentang Bapokting. Jadi barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, skala pemenuhannya sangat besar sekali. Ada nggak hari ini yang di rumahnya nggak ada minyak goreng? Nggak ada, saya percaya. Pasti di rumahnya, Bu, di rumah ada minyak goreng? Ada minyak goreng? Pasti di rumahnya ada minyak goreng. Ada beras? Ada gula? Ada. Itu baru itu doang. Belum saya tanya lagi, ada sabun? Ada sikat gigi? Itu udah masuk Bapokting. Yang lucunya lagi, saya tanya, ada mie instan? Mie instan udah masuk Bapokting. Bapak Ibu semua, kita jangan sampai terlena. Negara-negara maju seperti Amerika, Rusia, Brazil, mereka bukan kuat karena persenjataan, tapi lahan-lahan dan bisnis Bapokting mereka lancar. Kita ini di apa ya namanya, biar sederhana ngomongnya, di apa? Biasanya di apa namanya itu? Kita ini dialihkan. Hal yang penting menjadi nomor 2, hal yang tidak penting jadi nomor 1. Baik Bapak Ibu semua, kenapa Bapokting? Karena Bapokting itu adalah faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, barang strategis yang menentukan kelancaran pembangunan nasional. Saya tanya lagi, lebih banyak menggunakan terigu atau beras sekarang? Terigu. Lebih kemarin kita sudah masuk ke dekade mie instanisasi. Apa-apa lapar makan mie. Gorengan-gorengan pakai terigu, pakai tepung. Padahal itu bukan produk kita, sehingga beras kita kalah. Sekarang kita masuk ke era rotinisasi. Siapa kalau lapar? Sedikit-sedikit roti. Lapar sedikit-sedikit roti. Kita ini sedang dirotinisasi, sehingga lupa sinkronisasi, huisisasi, berasisasi, causisasi. Jadi sudah bukan sesuatu yang keren buat anak-anak muda sekarang, tapi buat kami di PT AHEN Anugerah Indonesia ini adalah sebuah kewaspadaan, Pak. Karena perangnya perang ekonomi, perang Bapokting. Amerika itu pengekspor gandum terbesar, Pak. Brazil juga pengekspor gandum terbesar, Pak. India bawang putihnya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kenapa bisnis Bapokting? Pertama, minyak goreng. Waktu kami bisnis pertama minyak goreng itu harganya 6.500 sampai 8.500. Itu tahun 2013. Kemudian juga tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti besarnya konsumsi. Ada yang tahu penduduk Indonesia sekarang berapa? Dikasih minyak biar nggak ngantuk. Ya, berapa? 273. Wah, betul. Plus minus lah ya. Oke. Apa yun? Depan kendaraan namanya. Boleh kasih uang? Tepat kendaraan namanya. Kalau tadi minyaknya merek AHEN, kalau sekarang minyaknya merek Happy, tapi sama produk ya. Jadi pertumbuhan penduduk di Indonesia itu cepat. Lahan pertanian dan pemuda-pemuda yang mau bisnis di bidang pangan
itu berbanding terbalik, Pak. Pertumbuhan penduduk cepat, pemukiman bertumbuh cepat, tapi pemuda-pemuda yang mau bisnis di bidang optik hampir, kalau dibilang nggak ada sih, nggak juga ya, hampir sudah tidak tertarik, Pak, karena nggak keren. Sekarang bisnis optik nggak bisa dipinalisasi. Yang bisa viral itu kan cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi di TikTok. Kalau bisnis sembako nggak bisa. Kemudian juga penggunaan pupuk non subsidi, kenaikan BBM, ini juga memperlambat pertumbuhan optik. Next, nggak usah diterusin. Nah, karena kami bergerak di bidang bisnis minyak goreng, saya bukan mempengaruhi bapak-bapak untuk bisnis minyak goreng, tidak. Tapi mudah-mudahan nanti ada kerjasama antara PWNU yang digawangi oleh ketua, dan alhamdulillah sekarang Pak Haji yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Nanti di terakhir saya bahas. Minyak goreng langka. Yang mengalami minyak goreng langka, acungkan tangannya. Ya. Berapa Pak terakhir beli minyak goreng waktu mahal? 12.000. Yang terakhir beli minyak goreng waktu mahal berapa? Ingat Pak? 70. Dapat gula. Terakhir minyak goreng mahal itu Pak 25.000. Sampai kami melakukan operasi pasar. Kenapa kami fokus di minyak goreng? Minyak goreng ini adalah produk yang banyak digunakan oleh UMKM masyarakat menengah. Bapak kalau jalan ke sekolah SD, itu yang jualan di sekolah SD itu kebanyakannya digoreng-goreng, Pak. Cilok goreng, basreng, cilor, cimol, batagor, sadayana. Minyak goreng ini memang seperti biasa saja, tapi kalau kita mau meneliti, dan sayang, yang meneliti itu dilarang, Pak. Kalau kita mau meneliti, Pak, itu digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Orang-orang menengah ke atas malah dilarang. Jangan makan minyak goreng, kolesterol. Jangan banyak makan minyak goreng, baru suhuan, panas dalam. Tapi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, minyak goreng ini sangat dibutuhkan, Bapak-bapak semua. Kemudian next, oke. Oke. Nah, ini ketika minyak goreng langka, kita melakukan operasi pasar di 7 kecamatan di kota Sukabumi dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi bersama Bapak Wali Kota dan Bupati Sukabumi. Kebayang penghasil minyak goreng terbesar beli minyak goreng pakai sidik jari. Segitu. Nah, itu ketika kami melakukan operasi pasar, itu satu hari bisa menghabiskan 1.000 liter minyak goreng. Saya sebagai pengusaha minyak goreng ada senangnya juga bisa membantu mereka. Oke, next. Penggunaan minyak goreng ini sebagai pengetahuan saja, digunakan untuk pelengkap makanan. Mungkin sehari ada yang nggak makan minyak goreng, saya rasa nggak ada. Semua makan minyak goreng. Komo lamun tos enjing-enjing, bala-bala, sadam, buras. Dugi ke kantor, mamam, batagor, digoreng. Uih di kantor, kabumi, ngamam, kerecek, digoreng. Sadayana oke, digoreng. Jadi sadin tante sigana teu aya nu lepas tina minyak goreng. Komo ibu-ibu mah diwedakan aya minyak goreng.
minyak goreng teh didamel oge bahanna kanggo kosmetik Pak. Terus iba ngepel sami aya minyak gorengnya. Kemudian yang sekarang digalakkan oleh dunia adalah biodiesel 35%. Jadi penggunaan minyak bumi itu harus dikurangi 30%, digantikan dengan minyak goreng. Next. Nah, di sini mulai kita sharing. Makanya tadi saya tanya, ada yang udah buka dagang, udah dagang belum ya? Udah buka warung sudah. Nah, sebetulnya jualan minyak goreng ini juga tidak harus punya warung, apalagi yang sudah punya warung. Karena semuanya tidak akan lepas dari minyak goreng. Kita mulai silaturahmi di NU ini diikat erat dengan bisnis, yang bisnis itu memiliki keberlanjutan dan keterhubungan yang kuat satu sama lain. Salah satunya adalah minyak goreng. Bapak-bapak nanti bisa pesan di PWNU, nanti terakhir saya jelaskan kenapa tidak perlu punya toko, karena sudah menjadi kebutuhan harian dalam jumlah besar. Saya RT paling wargana 100 ya, ayah 100 bapak-bapak langkung 100 kakak langkung pemisah kakak saminggona 2 liter kantu dikalikan Pak kita. Jadi bisnis minyak goreng kita harus bergerak cepat. Saya butuh rekan, butuh saudara yang menjalankan bagaimana minyak goreng ini bisa terserap di kalangan kita, sehingga minyak goreng ini memiliki nilai dan harga diri di dalam negeri sendiri. Coba kalau pengusaha minyak goreng ini banyak, kemudian di dalam negerinya bersaing, tentunya kalau semakin banyak persaingan kan yang belanja jadi enak Pak, jadi murah. Apalagi nanti kalau sudah terbiasa bahwa minyak yang digunakan itu adalah minyak premium, bukan minyak curah yang dipremiumkan. Oke, kebutuhan penting dalam mengolah makanan, media berbagi yang mendasar, yang keenamnya adalah untuk keuntungan. Next. Boleh nanti, karena ini kan saya juga harus memberikan ruang juga buat Bapak Lukman, karena saya potong-potong saja. Boleh nanti yang berminat bekerja sama menjadi agen, tidak usah yang punya toko ya Pak ya, tidak usah. Ini Pak Yayan ini yang memegang area Bandung dan sekitarnya untuk LPNU Jawa Barat. Pak Yayan ini yang pegang. Atau mau maklum bikin merek sendiri, nanti saya buatkan misalnya, atau membuat pabrik pengemasan. Baik, next. Pabrik minyak goreng data 2022 itu total pabrik minyak dan pengemasan itu hanya 200 pabrik saja, dibagi 270 juta. Wow, begitu tinggi peluangnya. Hanya bisnis minyak goreng langsung ke atas itu sulit. Saya mungkin orang paling bersyukur. Biarkan kami lanjutkan hubungan kami yang ke atasnya. Kita di LPNU bagaimana minyak goreng ini menyerap ke bawah, dan banyak kawan-kawan kita terkait untuk bisnis di minyak itu. Saya tuh perlu kawan di bisnis minyak goreng ini. Biar saya ke depan, karena regulasinya bisnis minyak goreng itu dahsyat. Harus SNI, harus ISO, harus BPOMD, harus diaudit setahun sekali oleh Balai Besar Industri Agro. Kalau boleh berkata mah, bisnis minyak goreng mah harus jadi manusia setengah dewa. Harus seperti itu, karena apa? Harus kuat-kuatan kita. Untuk dari itu saya diskusi dengan Pak Ketua APW, dengan rekan-rekan. Alhamdulillah tergolirlah ide bagaimana PWNU
di LPNU Jawa Barat memiliki produk minyak goreng dipasarkan melalui jaringan Nahdlatul Ulama, keuntungannya juga untuk jaringan Nahdlatul Ulama dan untuk NU itu sendiri. Itu cita-cita yang kemarin kita bahas di PW. Kemudian next. Nah, inilah minyak yang insya Allah nanti bersama ketua PWNU akan dieksekusi menjadi produk yang khusus untuk Nahdlatul Ulama, khususnya untuk PW Jawa Barat, menjadi posisi distribusi, jangan konsumsinya. Kan rantai ekonomi itu, nah kuis nih ambil dulu. Rantai ekonomi, ada yang tahu rantai ekonomi? Ah, Dua minyaknya. sadus, Pak. Hah? Apa rantai ekonomi? Ah ya. Hah? Hah? Ya. Tepuk tangan saja dulu. Ada yang bisa melengkapi? Googling. Ada? Ya, rantai ekonomi. Kalau ini tadi setengahnya, kalau itu melengkapinya. Jadi sudah tepat sekali. Bungkus keduaan. Biar gak ngantuk, saya kasihnya begini. Ini minyak goreng yang tak, nih ini. Saya nggak tahu ini jumlahnya berapa. Semoga dengan adanya distribusi menjadi rantai ekonomi produksi, tadi apa? Rantai ekonomi produksi, distribusi, Konsumsi. semoga kita di level 1 dan 2. Kalau konsumsi sekarang juga kan sudah ya. Nah, semoga dengan adanya Laila ini kita memiliki di rantai pertama produksi, yang kedua di level distribusi. Nah, mudah-mudahan kenapa Laila ini lahir? Nahdlatul Tujar itu berdiri tahun berapa? Satu orang. Nahdlatul Tujar berdiri tahun? Ayo NU-nya mana NU? Yang belum nih. Tahun berapa kan? Kurang tepat. Nahdlatul Tujar 18. Tesah. Yang lima tesah. Tesah sama. Nahdlatul Tujar itu berdiri tahun 1918. Nah, Laila ini dilukis angka 18. Ini menandakan tandanya berdirinya tahun Nahdlatul Tujar. Dan merek Laila ini dicetuskan di sebuah hotel lantai 18. Nah, itulah. Mungkin yang lainnya di sini ada para kiai, para ustadz, silakan Laila itu apa, malam itu apa, dan sebagainya, silakan dijawab. Nah, jadi insya Allah kami bersama pengurus PW dan mudah-mudahan program PW Jawa Barat ini sampai ke PB, Bapak-bapak. Karena kami ingin begini, ketika kami sudah tidak di NU, mau pindah ke alam lain atau kemana, kami ingin Laila ini milik NU, bukan milik Agus Ahen. Agus Ahen itu udah laku minyaknya.
ingin bagaimana Laila ini menjadi milik NU. Ini persembahan untuk NU dan sudah disepakati oleh rekan-rekan dari PWLPNU. Bahkan ketua juga memberikan beberapa masukan kepada kita bahwa siapapun nanti yang ada di NU untuk bisa meneruskan bisnis ini, dan secara profesional profitnya juga tetap harus dapat, karena ikhlas dengan sesama manusia harus kembali. Beda ikhlasnya dengan Gusti Allah. Oke, masih ada? Oke, terima kasih semuanya karena ada pembicara kembali nanti Bapak Lukman. Mungkin kalau ada sesi pertanyaan mau kerjasama atau bagaimana. Yang jelas untuk tahap awal ini minyak goreng Ahen sudah dipegang oleh PWNU Jawa Barat. Mau bertanya ke siapa harus menghubunginya, bagaimana cara pengambilan, pembelian dan pengirimannya, boleh nanti bisa menghubungi Bapak Kang Yayan ini yang bertanggung jawab di LPNU. Nah, dibanding di sini. Nah, terima kasih, dan moto kami Tiga Jaya adalah bangkit mengabdi, hebat bermanfaat. Belum disebut bangkit kalau belum mengabdi, belum disebut hebat kalau bangkitnya belum bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada mana hari ini kita diberi kenikmatan lahir maupun batin. Semoga kita semua bisa berkumpul di yaumul akhir mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Pak ya, saya berdiri ya, izin Pak. Permisi Pak. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PWNU Jawa Barat, kepada Ketua LPNU, Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rukman Jaya Pak. Saya salah satu pengusaha perikanan di Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Alhamdulillah, sebenarnya materi yang mau saya sampaikan itu tadi sudah dibahas tuntas, sudah disampaikan oleh Pak Haji Ahen. Alhamdulillah, karena memang beliau main di sembako. Kalau saya jujur saja di perikanan itu untuk jodohnya beliau sebenarnya. Jadi ya kayak istilahnya apa ya, gayung bersambung lah. Kalau boleh diceritakan ya kayak CLBK, cinta lama bersemi kembali Pak. Terima kasih untuk Pak Aher. Baik, langsung saja Pak Agung. Negara kita itu memang negara maritim Pak. Nenek moyang kita juga asli seorang pelaut. Maka dari itu saya menyampaikan untuk seluruh yang hadir di sini, ikan itu sebenarnya luar biasa Pak. Selain mengandung vitamin, protein, sebenarnya ikan itu sangat mencerdaskan kita semua. Seperti itu.
Di sini saya mau menyampaikan, saya di sini mengelola bisnis perikanan. Maka next, lanjut. Nah, kita sosialisasikan ayo gemar makan ikan. Karena selain ikan itu higienis, murah, ikan itu sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Lanjut, Bagus. Bisnis perikanan ini meliputi perikanan tangkap. Ini jenis ikan air payau, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan belanak, kakap putih, dan rumput laut. Lanjut, Bagus. Ini 7 jenis ikan laut. Oh, ikan darat ya, ikan air tawar, diantaranya lele, ikan mas, ikan nila, ikan gabus, dan ikan patin. Next. Nah, ini jenis ikan laut, Pak. Saya di sini memang berbisnis ikan ini, Pak. Dari ikan laut, segala jenis ikan laut, diantaranya ada ikan kakap merah, ikan kembung, banjar, beltong, dan yang lainnya. Ini kita ada semua, Pak. Posisi kita itu di Kota Bandung. Saya punya pemasaran di Pasar Ciroyom sama Caringin. Gudang kita kebetulan saya ada istilahnya gudang full storage, kapasitas kecil lah, paling kapasitas 50 ton. Alhamdulillah punya kita pribadi. Dan kemarin orang LPNU kebetulan Pak Agung sering kesana, Pak Agung ya, sering silaturahmi. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Lanjut, Pak Agung. Nah, lanjut ini ke masalah sarden. Saya juga kebetulan usaha di bidang pengalengan ini, Pak. Saya punya pabrik, ya salah satu pemegang saham juga lah. Pabrik kita ada di daerah Muncar, Banyuwangi, Pak, Jawa Timur. Ini adalah jenis ikan laut yang sudah dikemas, dikalengkan. Ini sebenarnya luar biasa juga, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahen. Ini saya juga membawa contohnya. Sarden yang kita jual ini boleh dibilang sangat ekonomis, Pak. Ini kalau di pasaran Indomaret, Alfamart harganya 9-10 ribu. Kita tawarkan satu kaleng ini ukuran 155 gram. Itu kita jual per karton, Bagung ya. Satu kartonnya itu ya boleh dibilang murah lah, karena kisaran harga 5.000, 6.000-an. Bahkan kalau belinya banyak itu bisa di bawah 5.000, Pak. Besok lusa barangkali Bapak atau Ibu yang berminat, istilahnya sama lah, memasarkan kayak produknya Pak Ahen, itu mangga, nanti bisa japri ke orang saya atau ke saya langsung, tidak masalah. Kita terdiri dari 2 ukuran, Pak. Ada yang ukuran 255, ada yang ukuran 155. Ini yang ukuran 155. Nah, dari bisnis perikanan ini yang tadi sudah saya sampaikan, kalau saya mah sebenarnya balik lagi, Pak, istilahnya menambah biar komplit lah. Paparan jelasnya mah sudah disampaikan sama Pak Haji Ahen. Karena memang produk perikanan ini untuk pengisi istilahnya, maka Pak, nanti di akhir acara mangga gimana beliau saja, barangkali mau dikasih satu-satu, Pak Agung, buat istilahnya biar mencoba, Pak ya, Bu. Karena selain dari produk perikanan hasil tangkap, kita juga sama menjual produk perikanan hasil budidaya, Pak, seperti itu. Olahan juga kita ada, produknya seperti ini. Mungkin penyampaian dari saya tidak panjang lebar karena memang sudah disampaikan tadi oleh Pak Haji Ahen.
Nanti barangkali di akhir acara ada pertanyaan, mangga dipersilahkan. Terima kasih materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pemateri luar biasa ya. Lengkap sudah makan malam beras dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Prasad. Saya mau nanya pertama ke Mas dulu. Ke Pak terkait masalah tadi sampai itu saya kalau mau nanya itu harganya range-nya di berapa? Kebetulan Pak saya tuh saya punya produk permen jahe ya Pak ya, dan pemasaran saya tuh daerah Depok sama Jakarta Barat. Terus saya itu udah masuk ke kurang lebih 80 outlet, gabung minimarket sama grosir juga. Nah tadinya kalau misalnya saya pengen tahu harganya apa bisa banding juga ke produk saya. Terus selain produk itu juga saya punya ini Pak, sekarang saya mau buka, kebetulan saya punya kandang ayam di Arjasari dan mau Arjasari Bandung Pak ya, Kabupaten Bandung ya. Dan sekarang saya mau merambah ke FPH gitu Pak. Nah kan tadi saya lihat Bapak di background tuh Andir Ciroyom kayak gitu. Nah apa saya bisa memasarkan produk saya gitu Pak dengan apa kedepannya ketika saya udah punya LPH, apa saya bisa ikut pemasaran ayam potong gitu Pak ke area pasar gitu. Soalnya saya belum pernah masuk ke area pasar gitu Pak. Gitu. Terus untuk Pak ya juga sama tadi untuk produknya mungkin saya pengen tahu harganya ya Pak ya, dan itu bisa masuk di pasar saya Pak apa enggak gitu. Soalnya saya juga kan punya sales motoris juga gitu Pak di kita. Itu aja sih Pak, jadi saya pengen tahu harga produknya berapa dan terus nanti caranya kerjasamanya seperti apa kalau saya ada di pengambilan barang itu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu izin ya. Baik, terima kasih Pak siapa ya? Pras. Baik, terima kasih Pak Pras. Ini pertanyaan yang bagus dan luar biasa terkait masalah produk sarden. Itu memang kita itu memasarkan step by stepnya itu gimana kapasitas Pak? Ya, misalkan Bapak beli satu 10.000 misalkan ya. Kalau beli satu dus itu beda, harganya beda. Kalau beli satu, jangan satu dulu Pak Li. Istilahnya kalau belinya 100 karton itu jelas beda. Lebih beda lagi karena kita memang perjalanan dari pabrik yang notabene Jawa Timur kali itu kan makan waktu. Kalau saran saya itu harus ada minimum order Pak. Jadi biar harganya pasti masuk. Saya berani ngaku lah sama yang sudah beredar di pasaran. Karena memang mohon maaf, kelas yang ABC saja Pak, itu memakmur di sana Pak. Itu dia tidak punya perusahaan. Orang Chinese itu, dia tidak punya perusahaan, cuman memakmur di sana Pak. Cuman karena sudah benar branding, harganya kan luar biasa Pak Haji. 11.000, 12.000, cek saja di Alfa, di Indomaret. Kalau harga kita, insya Allah saya tidak memberatkan.
Kalau belinya satu demo, misalkan minimum harga di order di 700 ya, 700 atau 800 karton, itu prioritas Pak, bisa dikondisikan. Dan masalah harga, karena kita memang ada hitung-hitungan tersendiri, nanti japri saja Pak, ada orang manajer saya yang bagian marketingnya. Kalau saya kan bagian ACC saja Pak, kayak beliau nih, misalkan oh itu eksklusif, oh orang itu misalkan keuangannya jelek, jangan. Saya di sini harga saya prioritaskan, masih penting harga saya turunkan, asal cash. Mohon maaf ini saya sampaikan karena saya walaupun tua saya kecil-kecilan Pak, di luarnya udah hampir 1 miliar lebih Pak. Saya pusing kalau hitung-hitungan uang di luar seperti itu. Makanya kemarin itu saya coba kolaborasi sama mitra, sama relasi. Kebetulan saya pribadi sendiri ya ada di sana Bali. Jadi kebijakan mengenai sarden ini sangat luar biasa. Sebenarnya lucu ini, sebentar ya, saya minta 2 menit lah untuk menyampaikan ya. Saya kemarin kirim Pak ke Jabodetabek, kirim ke Bogor, kirim ke BSD Pak Agung ya, BSD, kirim ke Tangerang. Saya kirim ke Bogor itu 1 uso Pak. Tiba-tiba mobil yang bawa sarden saya itu di stop di tol Jabodetabek Pak. Di sana di stop, supirnya suruh makan, dibelokin. Ternyata sarden saya larinya ke Bandung Pak. Oke, 1. Keduanya kirim lagi tuh di daerah Jakarta di apa itu dekat Bandar Cengkareng di situ Pak. Nggak banyak itu, cuma 1 kol diesel, itu order paling sekitar 700 karton. Sebelum sampai Jakarta, di tol dalam kota di stop lagi Pak. Stop lagi, ternyata dikirim ke Garut. Ada lagi, kirim ke daerah Jabodetabek, di stop lagi, larinya ke Bandung lagi. Yang lebih enaknya lagi, ini saya sama beliau ketawa nih, bongkarnya depan rumah saya Pak. Sampai-sampai pemilik perusahaan di sana, Pak Ruman, ini mohon maaf, Bapak juga kan ada di perusahaan ini, jadi penasehat di sini, ada saham di sini. Ini kok lucu, kenapa produk kita lari ke Jakarta, tapi kok di tol dicegat, ujung-ujungnya ini pemasarannya di Bandung gitu loh. Dan lebih anehnya lagi, lebih yang bikin saya ketawa sama beliau ketawa, ini kan rumah Bapak kalau nggak salah berapa ratus meter jaraknya, kan dia sudah sering saya paling, makanya saya diketawain. Oh jadi gitu ya. Oke, terus gimana Pak sarannya? Ya saran saya, ini kan di Bandung khususnya Jawa Barat, ini lagi bagus pasarnya. Kayak satu contoh lah, animo masyarakat itu sudah mulai bangkit lagi Pak. Kayak 17 hari kemarin nih, saya jalan keluar, itu karnaval arak-arakan, rame sangat luar biasa. Begitu juga dengan antusias orang, istilahnya makan mungkin ya, orang hajatan, orang pada rumah makan, itu sangat luar biasa seperti itu. Makanya balik lagi di pertanyaan Pak Prats ini, nanti terkait harga itu kan range-nya nanti ketemu Pak, ada hitung-hitungan tersendiri. Apalagi misalkan Bapak order nih 1 kontainer, subhanallah, itu nanti saya kondisikan Pak, malah nanti dapat hadiah dari saya Pak khusus. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Kang Haji Agus ya, kan ada pertanyaan ya? Nah, Kang Haji. Begini, mohon maaf. Untuk pertanyaan ke saya nanti dijawabnya terakhir. Jadi kan setiap pertanyaan nanti ada yang ke Pak Lukman, ada yang ke saya. Untuk yang ke saya tulis Pak. Siap. Tulis ya. Nanti Lanjut. silakan. Berarti Ke saya lagi aja. perempuan dulu ya. Ini sudah laki-laki. Sok yang mau nanya seputar perikanan, menanyakan Dari perempuan ada nggak? Saya aja dulu sama beliau biar dicatat. Dari perempuan ada nggak mau bertanya? Kalau enggak ini yang paling dekat, ya yang paling dekat aja dari Kuningan, paling dekat ini.
Bukan curah ya ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mungkin tentang apa? Tentang ikan laut. Ya. Siap. Tadi saya lihat banyak jenis-jenis ikan laut. Kebetulan saya tukang somai Pak. Biasa dorong gerobak somai. Kalau untuk di Kuningan kayaknya dekat ke Cirebon. Untuk saya biasa pakai tuna. Kalau boleh mungkin saya tanya lagi, kalau mungkin Bapak punya pilihan tuna, saya mau ikut memasarkan di Tangerang karena banyak juga teman-teman dari Majalengka yang jualan di Tangerang, gerobaknya banyak. Kalau untuk tuna mungkin kalau boleh ya seperti itu. Terus saya mau tadi kayaknya pertanyaannya udah terjawab mungkin ya. Itu nanya nama kudu cash apa tuh gitu, kayaknya enggak sih kayaknya Pak ya. Kayaknya gitu. Dalam cash mah merenda tukang somai atuh di mana kartosna gitulah. Terus untuk yang kedua ke Pak Haji Aher, untuk masalah minyak, kebetulan di Kuningan ada beberapa teman saya yang dia usahanya kecil-kecilan tukang goreng bawang Pak. Ada yang masukinnya ke Indofood, ada yang di Jakarta dia biasa beli minyak goreng itu tangkian. Apakah bisa? Karena dari 3 kategori itu saya tidak melihat mungkin Pak agennya kan bagus dikemas kudu laila. Terus yang kedua bikin merek, yang ketiga bikin pabrik. Pimanaeun bikin pabrik mah gitu dah. Mantap erek usahanya meureun keur teu boga duit gitu lah menurutnya. Panginten sakitu bae di simkuring ke masalah harga meureun KPW seperti itu. Wallahu muwaffiq wa aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya dari Kuningan. Siapa namanya Kang? Apip. Oke. Kang Apip, terima kasih. Kuningannya di mana Kang? Cigugur. Oke, tetangga saya berarti ya. Saya asli dari Cirebon. Nah, mengenai masalah bakso ini, somai, ya itu biasanya pakai daging tetelan tuna. Nah, kebetulan ini gayung bersambung nih. Ada yang nawarin dari Bali, tidak saya masukin ya. Ini tuna itu banyak jenisnya. Nah, kenapa? Bukan. Ini kan tuna itu banyak jenis. Ini yang tetelan yang hitam ini. Gimana modelnya? Mau pakai tuna yang hitam, mau pakai yang merah? Ini kebetulan tanggalnya masih tanggal 16 Agustus tuh. Kirim kemarin malam. Ini memang bahan dasar untuk membuat bakso, ikan, siomay. Memang ini bahan dasarnya betul. Tetelan perut tuna namanya. Kebetulan kita juga ada. Kalau akan minat, sekarang transportasi kan enak Pak. Kita nggak harus istilahnya order 1 termo 5 ton enggak. Kita adalah ekspedisi, bisa dikirimkan. Sekarang usaha di sini itu sudah enak. Jalur transportasi ada, orang mau kirim barang. Kalau zaman dulu saya masih kerja di bawah tahun 2000, itu mau telepon aja susah kali. Saya kalau mau laporan ke pengirim, itu teleponnya di tempat pelelangan ikan di kantor, karena tidak ada HP Pak. Yang punya HP orang-orang kaya saja. Saya tahun 99-2000 udah beli HP. Itu kartunya aja hampir 1 juta Pak Kiai ya. Iya betul, seperti itu. Makanya kita terbentur Pak. Kalau sekarang mah sudah enak, transportasi enak, komunikasi enak. Makanya mangga kalau saran saya untuk usahakan ini dikoordinasi dulu Kang. Kira-kira mau order berapa biar sekalian jalan gitu loh. Kalau misalkan beli 1 kilo 2 kilo kan tidak mungkin. Bandung, Kuningan itu perlu waktu. Kalau belinya banyak bisa dikondisikan Pak. Kebetulan ya mohon maaf, saya juga pengusaha ekspor
ekspedisi, saya ada ekspedisi khusus seluruh ikan yang masuk ke Bandung dicaringin Ciroyo, pengiriman yang dari daerah Pemalang itu kebetulan saya ownernya, yang dari Tegal beda owner lagi, dari Pekalongan beda lagi. Alhamdulillah waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ini beliau saya ajak ke Grasi ya waktu itu Pak, ke Grasi ekspedisi saya. Makanya saran saya, maka Pak, silakan dikondisikan, dikoordinasikan. Kira-kira biar sekali jalan itu kita rada banyak muatannya gitu loh Pak. Kalau kirim kita paketkan juga bisa. Mengenai masalah harga, maka nanti hubungin orang saya saja, sama seperti kayak tadi Sarden. Karena saya tinggal meng-ACC Pak Ali, seperti itu ya. Ya saya seperti beliau saja lah. Oke, eksklusif, tidak jangan. Nanti disaring lagi Pak. Misalkan ini order sama orang saya, dilihat oh ini uangnya bagus, udah jalan nggak apa-apa. Kita bismillah kok. Silaturahmi ini adalah awal yang baik. Saya mohon maaf, saya merasa senang, saya merasa bahagia dipanggil di sini karena saya juga dari kampung, saya juga ahli sunnah wal jamaah. Makanya saya serasa datang di rumah sendiri, jangan asa-asa. Mungkin itu saja jawaban dari saya Kang. Terima kasih. Pak Haji, punten karena kita kan 2 penanya aja, tapi ini ada 1 pertanyaan yang mungkin perlu dijawab juga ya Kang ya. Siap. Kan mau buka RPH nih, bisa ikut pemasarannya kan? Oh tadi ya, iya mohon maaf. Kalau masalah teknis, masalah hewan, itu saya main di perikanan sebenarnya Pak. Tapi gak apa-apa, nanti kebetulan saya kan di lembaga Pak, saya di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, kebetulan jadi bendahara umumnya Pak. Mengenai teknis masalah hewan ini, masalah potongan RPH, nanti saya sampaikan. Kebetulan saya sama Pak Kadis Kota ya kenal, sama Pak Kadis yang provinsi juga paham. Tapi untuk lebih bagusnya Pak, nanti saya sondingkan Pak sama Pak Kadis yang di Kota Bandung. Di situ kan ada RPH Pak. Itu foto itu juga tadi mungkin kebetulan saya lagi di sana karena saya memang dekat. Kita orang lembaga itu kan jadi mitranya orang dinas seperti itu Pak. Nanti saya kabarin lagi. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Haji Lukman, ini luar biasa ya. Teman-teman pasti masih banyak yang penasaran, banyak yang nanya, masih belum puas gitu kan. Nah itu kita harapkan seperti itu biar nanti ada feedback yang bagus ke kami. Kita 2 penanya ya Kang ya, karena waktu juga jadi langsung ke Kang Haji Aher untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih tadi menanyakan juga. Ternyata Bapak produksi permen jahe ya. Pakai gula merahnya gula kelapa, apa gula tebu, apa gula pasir? Di Selabin Tanah bukan? Baik, dikira pakai gula merah karena sebetulnya Ahen juga ada yang namanya Ahen Agro yang bergerak di bidang perkebunan kelapa. Itu produksinya kurang sudah mah pasti hafal Dogan, sarang gula kelapa. Biasanya permen jahe pakai gula kelapa biasanya. Untuk pemerahnya permen jahe gula pasir yang luarnya kulitnya biasanya yang untuk pemerahnya sih bisa pakai gula. Iya, pemerahnya pakai gula. Baik. Mengenai pertanyaan tadi, harga produk, terus ketika ingin berjualan caranya seperti apa, begitu ya? Pengambilannya. Kebetulan, alhamdulillah Bapak Ibu semua, PW LPNU Jawa Barat itu sudah memiliki dan sudah menggunakan gudang yang lokasinya di mana Pak?
di Ranca Ekek. Jadi kalau yang membutuhkan produk ahen itu sudah di gudang di Ranca Ekek. Mungkin per hari ini stoknya ada 1.500 karton stoknya. Nanti bisa menghubungi Bapak Yayan. Kemudian juga menjawab mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran bisa dibangun dengan komunikasi sehingga trust-nya terbentuk, Pak. Gitu. Terus terang kalau jadi pengusaha itu dibilang senang ya senang, dibilang bahagia ya bahagia ngewarung, Pak. Kalau ngewarung itu beli hari itu dibayar hari itu, barangnya dibawa hari itu. Kalau pengusaha enggak, Pak. Kesana harus beli udah sampai gudang ditumpuk. Jadi belum jadi uang udah harus mengeluarkan biaya operasional biasanya. Nah, jadi produk kita sudah ada di gudang Ranca Ekek itu sebanyak 1.500. Prinsip kami begini, Pak. Kami bertemu di NU, lahir di NU. Kami gojeknya di dalam NU sendiri dan nggak mau gol di luar NU. Paham? Bukan begitu, Pak ya? Kami bertemu di NU, bersepakat di NU, dan kami tidak mau obrolan kami golnya itu di luar NU, kami tidak mau. Makanya sejak sekarang kami sudah bikin sistem. Bapak-bapak tidak langsung bisa beli ke saya, tapi belilah ke PW LPNU. Saya yakin harganya lebih murah dari Ruben Onsu. Kebetulan kami kan pakai Ruben Onsu, Mbak Imo sama Rabi Ahmad. Mungkin nanti ibu-ibu bisa lihat di Shopee, mereka jualan produk kami setiap hari itu sampai jam 12 malam. Itu harganya produk kami lebih murah di Bandung sini. Nah, jadi di Bandung ini sejak dini kami sudah bangun jaringan, dan itu saya pastikan tidak akan keluar dari NU. NU dan warga Nahdien harus dapat manfaat dan dampak dari kerjasama kami di dalam NU. Jadi silakan nanti hubungi Bapak Yayan dan tim yang ada di Ranca Ekek. Gitu. Masalah kredit apa nganjuk, mari kita bangun kepercayaan, gitu ya. Oke, puas, Pak? Nah, kalau belum puas saya makan obat kuat dulu. Baik, kemudian tadi ini menanyakan apakah bisa beli tangkian? Sangat bisa sekali. Kami selain jual minyak goreng kemasan, kami juga jual surat. Mantap. Kan tadi sudah bilang, bisnis minyak itu harus setengah dewa juga setengah malaikat. Jadi kami pun jual surat, Pak. Jadi siapapun yang butuh minyak dalam jumlah besar, mau 100 ton, mau 200 ton, silahkan bawa tanda tangan kami ke pabrik. Dan bilangnya ini DO dari Pak Aher. Nah, sengaja nggak saya kasih speaker. Nah, jadi bisa, Mas, sangat bisa sekali, karena kami juga ada beberapa pelanggan kayak makaroni goreng yang di Tasik, itu kami juga melayani juga. Ada beberapa pelanggan yang di Bogor juga kami tangkian. Ya intinya berapapun bisa kami yang layani, kami bisa mengeluarkan rekomendasi untuk pembelian partai besar. Kemudian juga tadi saya sedikit, Mas, usia berapa? 33. Tadi saya mendengar kalau bahasa Jermannya begini mungkin, bisa kumahangan boga pabrik tukang somai. Saya mau bertanya, ada kiai nggak di sini? Siapa yang tahu takdir kita? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Semoga itu bukan menjadi doa, Mas. Karena kita tidak ada yang tahu takdir kita. Jangan biarkan hati dan lisan kita membawa ke doa yang kita tidak mau sebetulnya. Itu yang saya pahami. Karena waktu dulu saya tahun 92, mohon maaf sedikit Mas ya biar sama-sama termotivasi. Tahun 92 saya masih kuli pikul di Pasar Ramayana Kota Sukabumi. Kuli pikul itu kuli manggul. Karena saya tidak tahu takdir saya ikuti bisikan Allah yang terbaik. Jadi buat kawan-kawan di sini,
jangan berkecil hati. Yang sudah sepuh, yang masih muda, jangan berkecil hati. Kuncinya satu, tidak ada satu manusia pun yang diberi tahu takdirnya oleh Allah. Dan jangan buat takdir sendiri. Yakinkan, biarkan hati ini mengikuti bisikan-bisikan yang Allah arahkan kepada kita. Dulu saya tahun 92 Manggul, saya pernah kerja di BCA, Pak. Tahu BCA? Bacok cangkang aqua, Pak. Jadi tiap jalan kamu lihat cangkang aqua dibacok, Pak, dimasukin ke karung. Itu saya dulu kerja di BCA. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak semua di sini, baik yang sudah sepuh ataupun enggak, tetap optimis. Karena optimis itu menuntun takdir, Pak. Mengundang takdir. Jadi itu saya mohon maaf, saya di keluarga juga orang yang paling optimis, Pak. Jadi saya ingin kawan-kawan di sini tetap semangat, jadi apapun ya. Baik, untuk minyak tadi sudah jawab. Kemudian juga alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Haji Lukman, karena minyak goreng dengan ikan ini soulmate, Pak. Minyak goreng ikan tuh nggak bisa pakai air, Pak. Itu namanya sop, Pak. Sop ikan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ada yang terbangun kerjasama. Insya Allah saya langsung mencicipi tadi, dan alhamdulillah rasanya juga udah luar biasa. Alhamdulillah, ya, berkah dari silaturahmi ya. Berkah dari silaturahmi luar biasa ini. Sebelum kita akhiri, mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan ya. Kita bikin lagi di September ini ngaji bisnis LPNU ketiga, biar tiap bulan kita bisa ngajinya. Jadi mending penasaran ulah dibereskeun teh ka ayeuna. Jadi nanti untuk yang mau minyak goreng ini ada PIC-nya Kang Yaya. Nanti untuk yang mau sarden ada sahabat kita nih Pak Haji Agung nih, gitu kan. Oh, satu lagi kali kita juga, iya maaf ini tambahan ya, kita juga ada abon ikan Pak Ali. Abon ikan kita ada dari bahan dasar ikan tuna. Ya nantilah untuk next ya, biar tambah penasaran Pak. Seperti itu Pak. Nanti kita sebelum ke closing statement dari rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang luar biasa ini, mungkin penandatangan MOU dulu ya, Kang Haji Roni, yang akan disaksikan oleh pembina LPNU Jawa Barat. Penandatanganan MOU antara dua pengusaha luar biasa ini dengan LPNU Jawa Barat. Mangga Kang Haji Roni. Nanti